Jangan lupa subscribe, like, and share. Kata hikmah berikutnya dari pengarang kitab, tasyawufuka ila ma batana fika minal uyub khairum minat tasyawufika ila ma hujiba anka minal ghuyub. Tasyawufuka yaitu usahamu atau dikatakan al-ihtimam. Al-ihtimam itu peduli, artinya kepedulianmu, usahamu kepada apa yang ada pada dirimu dari aib. Uyub itu aib. Ya. Khairum min tasyawufika, itu lebih baik daripada kepedulianmu ila ma hujiba anka minal ghuyub. Nah, terhadap apa yang terhijab terhadapmu dari alam gaib. Bahasa yang mudahnya, kepedulianmu terhadap apa yang tersembunyi dari dirimu berupa aib-aib yang tercela, itu lebih baik daripada usahamu untuk terbukanya alam gaib. Orang ni kalau berjalan, berzikir, bertarikat, biasanya tak sabar. Minta dibukakan hatinya bisa melihat alam gaib. Nah, kalau minta terbuka alam gaib, berarti menginginkan kedudukan. Ya, padahal aib itu yang lebih penting untuk diperhatikan. Ya. Baik, tasawuf ini selalu bicara tentang aib. Selama aib masih ada pada diri kita, jalan kedekatan kepada Allah tidak akan pernah terbuka. Ya. Makanya banyak hadis dari Nabi SAW yang menceritakan tentang penyakit-penyakit aib yang menghalangi kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pengarang mengatakan tasyawufuka ayyuhal insan. Usahamu wahai insan, atau kepedulianmu wahai insan, ila ma batana fika minal uyub, ya, untuk melihat apa yang tersembunyi dari dirimu berupa hal-hal yang tercela, yang aib. Contohnya apa? Kal hasad, seperti sifat hasad. Apa itu hasad? Dengki. Wal kibri, kibri ini sombonglah, merasa diri lebih dari orang lain. Apalagi wa hubbil jah, menyenangi kedudukan. Warriyasah, kemegahan. Wa hammir rizqi, disusahkan masalah rezeki. Ini kan ditemui nih. Ya, apalagi ya, wa khaufil faqri, takut fakir, takut miskin. Apalagi wa talabil khususiyah, kepingin mendapatkan kekhususan, kelebihan. Wa ghairi dzalika minal uyub, dan yang lain-lainnya. Ini semuanya termasuk aib dalam ilmu tasawuf. Mana mungkin kita bisa lepas dari penyakit ini? Ya, ini tak bisa kita hindari. Nah, manusia tetap dihinggapi masalah-masalah ini. Inilah yang dikatakan aib. Wal bahthu anha wasa'yu fi takhalusi minha afdal. Jadi membahas seperti ini, melihat aib-aib, bergegas untuk membersihkannya, itu lebih baik daripada usahamu ingin terbukanya alam gaib. Ayo, artinya alam gaib tak akan terbuka, hatimu tak akan terbuka kepada Allah selama aib ini masih ada pada dirimu. Capek kita. Nah, jadi jangan heran orang berzikir sampai 30-40 tahun. Ya, begitu-begitu aja. Tak ada perubahan. Kenapa demikian? Ini
penyakit-penyakit ini tak mau keluar. Ya, capek kita ibadah, aduh. Kok penyakit ini masih ada bersarang pada diri kita itu. Nah, dia kepingin terbukanya alam gaib, terbukanya hijab. Ada keinginan seperti itu. Seperti apa? Nah, dia bilang kal itla'i ala asraril ibad. Dia kepingin dapat dilihatkan rahasia-rahasia hamba. Oh, senang tu. Si A datang, dia dapat mandang. Oh, kau ni begini, begini, begini. Dalam tarekat itu biasa. Nah, tapi ini tak akan datang. Ini tak akan muncul pandangan-pandangan seperti ini. Diberikan Allah ilmu seperti ini kalau masih ada aib. Dia kepingin bisa melihat yang masa datang. Besok, lusa, minggu depan. Oh, nanti terjadi begini, terjadi begitu. Sering orang tarekat seperti itu. Tapi ingat, ini tak akan muncul selama masih ada aib-aib yang tercelah tadi itu. Dan masih banyak kelebihan yang ingin diharapkan. Nah, sesungguhnya usahamu, kepedulianmu terhadap aib yang ada pada dirimu, sababun fi hayati qalbik, itu menyebabkan hidupnya hati. Ya, kalau seandainya kita koreksi diri begini. Ada orang dapat nikmat banyak. Lalu kita muncul di hati kita ni ada kedengkian. Ya. Nah, kalau kita punya ilmu ini, koreksi yang begini lebih baik. Daripada nak kepengen terbuka alam ghaib. Oh, ni jauh. Ini lo betulkan ni. Ya, betulkan dulu. Orang dapat nikmat lebih dari kita. Malam kita merenung. Dari mana dia dapat ni? Itu penyakit tu. Ya, dari mana dia dapat seperti ini? Tapi begitu ilmu ini datang kepada kita, lalu kita koreksi. Loh, kenapa aku harus iri? Kenapa aku harus iri? Padahal nikmat kan ada yang membagi. Kalau aku tak redha apa yang dimilikinya, berarti aku tidak redha dengan yang memberi. Ayo, coba renung begitu. Sadar kita, astaghfirullahaladzim. Baru kita istighfar. Berarti kita kan nyalahkan Allah tu. Terserah Allah lah. Mau bagi yang banyak, mau sedang, mau sedikit, dia punya Tuhan. Mana selama ini kita berzikir la ilaha la raziqa bihaqqin illallah. Tidak ada yang memberi rezeki kecuali mana tauhid kita. Nyebut la ilaha illallah, orang dapat nikmat, kita keberatan. Situ istighfar kita, Pak. Koreksi begini lebih baik ini. Ya, lebih baik koreksi begini daripada kepingin terbuka alam ghaib, tidak bakal muncul. Ya. Jadi semuanya penyakit itu. Ya, penyakit seperti itu menghidupkan hati. Ya. Koreksi aib, hati jadi hidup. Bahkan dikatakan hayatu qalbika sababun fil hayati daimah. Hidupnya hatimu menyebabkan kehidupan yang hakiki di hatimu. Tenang kita. Fin na'imil muqim, dan nikmat ketenangan itu akan menetap di hatimu. Kalau sudah tenang bersama Allah, penyakit keluar, baru keluar alam ghaib. Terbuka alam ghaib. Tapi ingat, terbuka alam ghaib pun ada godaannya lagi. Apa godaannya? Memang kata ulama, alam ghaib itu satu keutamaan Allah beri. Waqad yakunu sababan fi halakin nafsi. Tapi sungguh kadang-kadang dia menyebabkan binasa juga dirimu, kata. Bisa juga. Kok terbuka alam ghaib, bisa jadi sombong. Bisa. Seandainya Allah bukakan rahasia manusia. Seandainya. Nah, lalu kita tidak bersifat dengan sifat rahmannya Allah. Oh, bahaya ni. Seandainya, Pak,
orang maksiat datang kepada kita. Allah bukakan langsung. Dia bukakan. Maksiat dia ni. Seandainya. Nah, kata ulama, kalau dia tidak bersifat walam yatakhallaq birahmatil ilahiyah, jika dia tidak berakhlak dengan sifat rahmannya Allah, maka itu jadi fitnah bagi dia dan membinasakan dia. Nah, ini agak berat ni. Ini jangkauannya jauh. Coba. Banyak ada orang maksiat ni. Allah tahu tak dia maksiat? Apakah Allah bongkar maksiat dia? Tidak. Jadi kita disuruh berakhlak dengan akhlaknya Ar-Rahman. Tatkala kita mengetahui aib dia, pun kita harus rapi menutupnya. Dan kita ajak dia ke jalan Allah. Makanya mursyid begitu. Yang datang tu macam-macam maksiat. Yang preman, yang apa yang datang. Marah ke dia? Dah. Diberi nasihat, talqin, zikir ya. Zikir sekian banyak, malam, bangun tahajud kalau dapat, salat taubat. Begitu dia bimbingnya. Padahal rekaman dirinya itu dibukakan langsung. Apakah dibuka aib tersebut? Tidak mau dia. Kenapa? Mursyid yang sudah mapan, dia akan berakhlak dengan sifat rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga kita nanti dalam perjalanan. Seandainya dibukakan Allah, aib manusia keluar. Ayo, jangan dibuka. Ya, disimpan baik-baik. Ajak dia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada masuk bab khusus mengenai ini. Sampai Nabi Ibrahim pun sempat terkecoh juga, dibukakan alam malakut, aib manusia. Berhenti dia mendoakan manusia. Kan dilihat manusia banyak masih maksiat. Nah, tapi yang terhebat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksiatnya orang Mekah, orang Madinah, tenang ya Nabi menghadapinya. Tidak dibuka, tidak masalah. Bahkan Nabi datang dengan kasih sayang. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para wali juga begitu, Bapak Ibu. Ya, ingat para wali begitu akhlak dia. Orang maksiat pun dia tak mau buka maksiatnya. Tapi dia berusaha untuk merangkul orang itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali ke pembahasan kita ini ya. Nah, jadi ketahui dia bilang wa'lam annal uyuba thalathatun. Ketahuilah aib yang ada pada kita ni ada 3 tingkatan. Yang mana? Yang pertama, uyubun nafsi, aibnya nafsu kita ini. Yang kedua, uyubul qalbi, aibnya hati. Hati kita juga punya aib. Kemudian yang ketiga, uyubur ruhi, aibnya roh. Tubuh nafsu kita ini ada aibnya, hati kita pun ada aibnya, roh kita pun ada aibnya. Nah, yang 3-3 ini mau dibersihkan. Makin terakhir makin berat. Jangan disangka jalan ini udah betul dah, bersih hati. Belum. Terus naik, semakin naik, semakin naik. Jadi tak berakhir nih ya, jalan kepada Allah nih. Kok dibuka wan alam ghaib pun belum tentu kita udah sempurna. Boleh jadi kita dapat fitnah. Yang pertama, uyubun nafsi. Apa tu aib daripada nafsu kita ini? Yata'allaquha bisyahawatil jismaniyah. Dia berhubungan dengan syahwat tubuh. Ya, tubuh kita ni punya syahwat. Apa? Mau makan nyaman. Ayo, makannya mau nyaman ya, bagi musim Maulid. Mulai nanya ke mana ni? Yang bertanduk tak ada ni. Ini maaf, ini syahwat namanya ni. Ya, kepengen makan nyaman ya. Padahal maaf, boleh jadi dalam kenyamanan tadi membinasakan kita, tak sadar, nambah. Akhirnya tak bisa berdiri. Malam tidur nyenyak. Jangankan tahajud, subuh pun lewat.
Syahwat tu Pak. Ya, syahwat tu. Allah bilang kulu wasrabu wala tusrifu, makan dan minumlah, jangan berlebihan, kata Allah. Kita dah pengalaman dah melalui dah. Kalau banyak makan, banyak akibatnya. Nah, itu syahwat tubuh ni, nafsu kita. Kedua, wal masyarib, minum, mau yang nyaman-nyaman ya. Ya, minumnya apa tu? Yang nyaman. Sirup, jus. Apalagi yang manis-manis. Nah, apalagi wal malabis, mau pakai yang bagus-bagus. Pakaian bagus boleh ke? Boleh. Tapi begitu bangga dengan pakaian bagus, masuk syahwat. Nah, apalagi wal marakib, kendaraan. Dilarang ke pakai kendaraan? Dah. Tapi begitu bangga pakai kendaraan, sombong, kena lagi syahwat. Apalagi tempat tinggal, rumah mau cantik, megah. Ya. Apalagi wal manakih, wal munakahah, apa tu? Nikah, banyak isteri. Ya, dia bilang ikut Nabi, padahal nurutkan syahwat. Nah, kata Imam Ghazali, kalau kau banyak kahwin, terhambat jalanmu, kau bermain dengan syahwat. Makanya saya mohon maaf, ini ilmu tasawuf ni lihat keadaan. Oh kan Abdul Qadir Jalani kan isterinya 4 Pak Ustaz. Betul. Tapi udah jadi wali baru isterinya 4. Kita ni baru jadi wali murid, isteri mau 2, ada kacau. Asalnya dia tidak mau kahwin Abdul Qadir Jalani. Sampai umur 51 udah jadi wali Allah. Dalam tidur datang rohani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kau sudah jadi kekasih Allah, kata Nabi, dan sudah jadi kekasih aku. Satu sunnahku belum kau lakukan. Apa itu ya Rasulullah? Nikah. Oh, langsung bangun tidur, melamar langsung dia. Ditegur sama Nabi, kalau tidak mau kahwin dia, asyik dah sama Allah. Begitu mau kahwin, ramai pula mengantarkan tu. Mengantarkan anaknya. Kahwin anak aku, kahwin anak. Minta semua orang. Dahlah, kata Abdul Qadir, tak boleh lebih dari 4. 4 lah dia kahwin ni. Alhamdulillah, banyak keturunan dia. 49. 49 anak. Jadi orang yang saleh dan salihah. Ingat, ini untuk Abdul Qadir Jalani, bukan untuk kita. Tapi bukan syahwat tu Pak. Karena udah jadi wali baru mikir kahwin. Ya. Ya. Ini termasuk syahwat. Ya, dan seperti itu semuanya itu tadi. Itu namanya syahwat, aib dalam diri kita. Masuk tahap yang kedua, wa uyubul qalbi, iaitu aib yang ada dalam hati. Bukan syahwat lagi, dalam hati ada aib. Apa itu? Nah, dibilang dikatakan di sini yaitu yang berhubungan dengan syahwat hati. Contoh, hubbil jah war riyasah, kepingin kedudukan. Orang bertarikat jangan disangka udah bersih. Dia kepingin dihormati, ingin dimuliakan. Kalau belum sempurna hati dia kepada Allah, itu termasuk syahwat. Orang mau memuliakan, terserahlah. Tapi jangan ada kepingin dimuliakan, penyakit. Itu termasuk penyakit hati. Ini berat nih, bukannya gampang. Ya. Dalam sebuah hadis kata Nabi, siapa yang dia datang, orang lain berdiri menyambutnya, dan hati dia senang, tempatkan dirimu di neraka, kata Rasulullah. Oh, ini berat hadis ini, tak mampu kita. Kenapa? Kita senang dimuliakan, kita senang dihormati. Itu penyakit.
Dalam perjalanan, orang mau menghormati, tak menghormati, terserahlah. Yang penting ni perjalanan. Dulu pernah saya sampaikan. Ya, guru lagi menjelaskan kepada murid-murid. Ini penuh majlis taklim. Sesak betul. Nah, datang seseorang yang terlambat. Ulama tu. Dia lihat tidak ada tempat untuk diri dia. Si guru pun tak mempersilakan, penuh majlis taklim. Kalau ini masih longgar ni, pasti banyak kosong di depan ni. Penuh dia. Sambil jelaskan, mandanglah siapa yang datang. Dia lihat tak ada tempat. Kembali dia. Tak belajar duduk. Kembali dia. Tak lama sedang jelaskan lagi, datang yang kedua. Yang kedua, lihat tak ada tempat. Tempat sandal itu dibersihkannya, digesernya. Duduk di situ. Si guru bilang sama murid, mandang tak kau? Mandang. Kata si guru, yang kedua lebih baik dari yang pertama. Yang kedua, tak ada sombong, tak kepengen dimuliakan. Tak ada tempat. Tempat sandal dibersihkannya, duduk di situ. Yang pertama tadi, kepengen dimuliakan, ditempatkan tempat yang terhormat. Tak ada pula tu. Dia pun kembali. Hati-hati. Ya, masalah agama ni berat. Bukannya gampang. Gitu kak yang biasa baca doa, tak dikasih doa, mulai dia. Saya ni susah ngaminkan lebih senang daripada baca doa. Ada datang, mic tak boleh terletak, diambilnya langsung. Dia nak baca doa. Astaghfirullahalazim. Kacau lah saya bilang ni. Kau tak belajar ilmu tasawuf ni. Aku pengen dia mau tampil, mau dimuliakan, didulukan. Allah. Ya, hati-hati ni. Yang tokoh-tokoh agama ni. Biasa mohon maaf. Kau ada masalah, lari dia tu tak muncul-muncul lagi. Pergi di masjid, hilang lalu. Penyakit. Maka saya bilang wajib belajar ilmu tasawuf ni. Kalau enggak, merasa diri kita mau dilebihkan. Itu namanya hubbul jah, mau dimuliakan kedudukannya. Ya. Kemudian apa lagi? Wal kibri wal hasadi wal hikdi. Demikian juga ada kesombongan di hati. Terbetik di hati dia, aku lebih dari si fulan, aku lebih dari si anu. Oh, kena dah. Ya, kena sudah. Nah, makanya dulu pernah saya sampaikan seseorang ulama dari Hadramaut itu, dia nyuruh anaknya, nak, kata dia, kau jangan nak berdakwah dulu, kata bapaknya. Kau pergi, kau tengok, ada ndak orang lebih mulia dari kau? Kalau ada orang mulia dari kau, dia bilang, tolong sampaikan dengan aku ni. Pergilah dia. Mandang orang tua. Oh, ini banyak kebaikannya daripada aku ni. Ibadahnya udah lama, aku ni masih baru. Tentu kebaikan dia lebih banyak. Dia lebih baik daripada aku. Ketemu lagi anak yang masih muda, anak kecil. Mungkinkah aku lebih baik dari dia? Oh, ini anak dosanya tak sebanyak aku, kata dia. Aku mungkin lebih banyak salah dibandingkan dia ni masih kecil. Bingung lagi dia. Datang lagi. Jumpa orang gila. Oh, ini aku nampak lebih bagus. Ingat pelajaran gurunya. Orang gila tak dihisap. Orang gila tak dihisap, Bapak Ibu. Makanya siapa yang gila dari akil balik sampai dia meninggal, VIP dia. Malaikat tak berani tanya. Merenung lagi dia. Ini tak kali ditanya. Aku pasti ditanya Allah. Aduh, kata dia. Akhirnya ketemu orang bisu lagi. Ini dia. Aku bisa ngomong dia enggak ni, mungkin aku lebih baik. Teringat lagi dia.
Nabi bilang azab dalam kubur disebabkan mulut. Kan Nabi bilang begitu. Azab dalam kubur gara-gara mulut dengan istinja. Sedangkan dia ini nanti di hari kiamat mulutnya lebih selamat daripada aku. Sedangkan aku maaf boleh jadi banyak tergelincir mulutku ini. Dah tak bisa duduk termenung dia. Pulang ke rumahnya. Ayahnya tanya, bagaimana nak? Ada kau dapatkan yang kau lebih baik daripada yang lain? Dia bilang tidak ada ya katanya. Tidak ada orang lebih jelek daripada aku. Akulah yang paling jelek kata dia. Kata ayah bilang, kau lulus kata dia. Dakwahlah kata dia. Lulus dia. Suruh dakwah sama ayahnya. Situlah tu pelajaran langsung dapat dia. Kita kalau berpandangan seperti itu selamat. Jangan nak pengen macam-macam. Betulkan aib kita loh. Ya, pandang lo aib kita ini. Bahwa kita lebih banyak yang mau kita lihat kecelaan diri kita. Jangan lihat kelebihan. Mudah-mudahan jamaah semakin cerdas bisa melihat ini. Nanti zikirnya nanti ada hasil. Ya, zikirnya ada hasil. Nah, masuk yang ketiga wa'yubur ruh. Wa'yubur ruh, aib daripada roh. Apa tu? Bihuzuzil batiniyah. Dia kepingin mendapatkan bagian yang sifat batin, roh. Apa tu? Qatala bil karamat. Ini tadi menuntut karamat. Aku ni kalau dah bersih hati aku ni dekat sama Allah, mudah-mudahan banyak karamah yang Allah berikan kepada aku. Apa di antara karamah itu? Bisa melihat hati orang, bisa ngobat orang, baca Fatihah sembuh. Dipegang sanad baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, dipegang gitu sembuh. Waduh, hebat dah ni. Orang pun ramai datang. Makin hari pasien makin banyak. Hati-hati ni. Ni godaan berat sikit ni. Ya, orang semakin datang, semakin ramai. Akhirnya sibuk ngurus orang. Zikir semakin jadi pelan-pelan kena goda dia. Ini syahwat bagian roh. Ya, syahwat bagian roh ini. Nah, apalagi wal qusur wal hur. Dia kepingin kedudukan, pangkat, bahkan kemuliaan di akhirat. Jadi kepingin gedung di surga, kepingin bidadari di surga pun termasuk penyakit roh. Nah, jadi kita tidak kepingin itu walaupun nanti dapat. Dapat tak? Dapat. Cuman itu jangan kita jadi pandangan patut tidak. Jadi perjalanan itu ini termasuk penyakit ya dalam perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi usahamu wahai murid kepada sesuatu semuanya itu dikatakan yaitu hal yang tercelah dalam ubudiyah. Jadi penghambaanmu rosak jadinya. Karena banyak kepingin dari syahwatnya, hatinya, rohnya masih ada kepingin selain Allah. Itu dia bilang tercelahnya penghambaanmu. Dan itu menghalangi menegakkan daripada hak ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sekarang apa fungsi kita? Jangan nak kepingin macam-macam. Betulkan dulu aib yang ada pada diri kita, dalam hati kita, dalam roh kita. Bergegaslah mensucikan semuanya itu lebih utama daripada kepingin dibukakan pintu gaib. Dan pintu gaib tak akan terbuka. Ya, selama aib masih melekat pada diri kita ini. Makanya kata Nabi SAW, sebaik-baiknya kata Nabi seseorang dibukakan Allah melihat aib dirinya daripada aib. Itu hadis sahih itu. Cuma saya tak hafal. Nanti insyaAllah saya bacakan. Itu hadis berkaitan dengan tasawuf. Orang yang dikehendaki Allah kebaikan dibukakan aib dirinya daripada melihat aib orang lain. Benar jamaah, belajar ilmu tasawuf ini kita banyak merenung tentang diri kita ini. Bukan meriksa orang dah, meriksa diri sendiri ini. Tapi siapa belajar tasawuf ingin memeriksa orang lain, salah. Kelirulah dia. Termasuk adab majlis taklim,
Begitu dibahas, dikaji, rasakan yang dibahas tu untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Harus tu. Itu namanya adab majlis. Nah, mudah-mudahan Allah beri hikmah yang baik. Ya, sekali itu.